Bab 391 5 miliar untuk memelihara anjing. Di sisi lain, di Zongtian Lakeview Villa nomor 1. Ponsel Ye Feng hampir meledak. Sejak Cinda Corporation hancur total, kerabat dan teman dari seluruh dunia terus menelepon untuk memberi selamat kepada mereka. Saudara Ye, kau punya beberapa keahlian. Kau membunuh anjing itu, Cinda Corporation, begitu cepat. Orang tua Niu Sidun itu mungkin sangat marah sampai hidungnya mau bengkok, kan? Zhao Fulin merasa bangga lewat telepon. Tuan Ye, pertempuran ini telah dilalui dengan indah, perusahaan desain Jiangsu kami bisa dibilang bangga, banyak mitra kami telah kembali mencari kami. Dai Qiang tidak dapat menahan kegembiraannya lewat telepon. Xiao Feng, bagus sekali. Harga saham Fully Corporation anjlok hari ini. Saat pasar tutup, harganya sudah di bawah batas, hahaha. Suasana hati Sumen juga sangat baik. Akhirnya, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Selain itu, Chen Qiusan, Kong Xianghui, Wen Tingguang, Guan Junseng, dan lainnya juga terus-menerus menghubunginya. Ye Feng mulai tidak sabar. Namun, karena semua orang mempunyai niat baik, dia tidak bisa menolaknya. Dia hanya membuang ponselnya ketika baterainya habis dan mati. Dia terlalu malas untuk mengisi dayanya. Jarang ada yang tenang. Lebih baik membaca buku. Lagi pula, bukankah tujuannya hanya untuk menjatuhkan Cinda Corporation? Apa perlu dibuat heboh seperti itu? Lalu, jika mereka menggulingkan Fully Corporation di kemudian hari, bukankah mereka akan terkena serangan jantung dan mati? Meskipun dia mengumpat, Ye Feng sebenarnya sangat gembira. Pertempuran pertama adalah kemenangan. Dia hampir sendirian menjatuhkan perusahaan raksasa Cinda. Itu tidak diragukan lagi merupakan suntikan semangat bagi perusahaannya. Ini akan membantu menstabilkan moral tentara. Setidaknya dia bisa tidur nyenyak malam ini. Pada saat yang sama, hal itu juga mengintimidasi mereka yang siap bergerak. Biarkan mereka mengerti dengan jelas. Saya memiliki bodhisattva alis rendah dan saya juga memiliki Vajra marah. Jika Anda tidak yakin, datanglah dan bertarung. Berbeda dengan suasana gembira di pihak Ye Feng, suasana di pihak Niu Sidun benar-benar suram. Di villa, semua tokoh besar dunia bisnis Zonghai yang telah mengikrarkan kesetiaan kepadanya berkumpul bersama. Wajah semua orang dipenuhi kekhawatiran. Apa-apaan ini? Kalau kamu kalah telak di pertarungan pertama, bagaimana kamu bisa melawan sisanya? Siapa sangka Cinda Corporation akan begitu lemah? Mereka digulingkan hanya dalam satu putaran. Perusahaan kami juga terdampak. Banyak orang di perusahaan kami tahu bahwa saya berselisih dengan Ye Feng, dan sekarang banyak dari mereka telah mengajukan surat pengunduran diri. Perusahaan kami kurang lebih sama. Sebelumnya, mereka bilang pilihan saya untuk berpihak pada Tuan Niu adalah keputusan yang sangat bijak. Sekarang, karena situasinya tidak tepat, mereka semua memarahi saya karena tidak kompeten. Para penjahat ini hanya mengikuti arus saja. Setiap keluarga punya kesulitannya masing-masing, aku tidak jauh lebih baik darimu. Semua orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, kebencian mereka meroket. Niu Sidun duduk di sofa di ruang tamu. Wajahnya juga sangat muram. Ini adalah pertama kalinya dia dan Ye Feng benar-benar bertarung, dia tidak menyangka akan kalah. Bukan hanya Cinda Corporation yang runtuh sepenuhnya. Bahkan perusahaannya, Fully Corporation, juga terkena dampaknya. Harga saham anjlok. Hanya dalam waktu setengah hari, harganya turun 10%. Kemungkinan akan terus turun saat pasar dibuka besok. Jika bukan karena prestisenya yang tinggi dalam grup, para pemegang saham Fully Corporation pasti sudah memberontak hari ini. Saat Niu Sidun merasa kesal, Jiang Bingkun datang untuk melapor. Bos, Peng Wanian ada di sini. Tak lama kemudian, mereka melihat Peng Wanian berjalan masuk ditemani putranya, Peng Shaokun, yang mendukungnya. Pada saat inilah semua orang terkejut mengetahuinya. Setelah sehari, Peng Wanian memiliki banyak rambut putih di kepalanya, dan wajahnya telah kehilangan kejayaannya sebelumnya. Dia tampak seperti orang yang sedang sekarat. Tuan Niu, tolong selamatkan Cinda Corporation. Begitu Peng Wanian masuk, dia dengan sungguh-sungguh meminta bantuan Niu Sidun. Niu Sidun menggosok tasbih di tangannya. Bagaimana kau ingin aku menyelamatkanmu? Anda pasti punya banyak koneksi di pemerintahan. Saya harap Anda bisa membantu kami membuat pengecualian dan meminta mereka mencabut hukuman terhadap Cinda. Pada saat yang sama, saya harap Anda dapat meminjamkan saya sejumlah uang sehingga saya dapat mengisi celah keuangan tersebut. Berapa banyak yang ingin kamu pinjam? 5 miliar. Niu Sidun mencibir. Lalu apa keuntungan yang bisa kudapatkan? Asalkan kau membantu Cinda melewati masa sulit ini, kata Peng Wanian cepat, aku, Peng Wanian, akan menjadi anjing Tuan Niu mulai sekarang. Aku akan menggigit siapapun yang kau inginkan. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka diam-diam terkejut. Peng Wanian merupakan tokoh besar dalam dunia bisnis Zonghai.
Dia telah berkecimpung di dunia bisnis selama puluhan tahun. Seberapa mendominasikah dia? Rasa hormat yang apa? Sekarang, dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata yang begitu rendah. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar dalam situasi putus asa. Namun, setelah Niu Sidun mendengar ini, ejekan di wajahnya menjadi lebih intens. 5 miliar untuk memelihara seekor anjing. Dan itu anjing tua yang sudah tidak punya banyak waktu lagi. Menurutmu sepadan? Peng Wannian, gigimu masih bisa menggigit. Peng Wannian mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun juga, dia orang yang hebat. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun kini, demi bangkit kembali, dia tak peduli lagi. Dia langsung berlutut. Tuan Niu, Anda boleh memarahi atau mempermalukan saya. Saya hanya berharap Anda bisa menyelamatkan nyawa perusahaan Cinda karena saya selalu siap sedia. Peng Shaokun juga berlutut. Semua yang hadir mendesah. Peng Wannian saat ini tidak lagi memiliki aura mendominasi seperti dulu. Membuatnya berlutut di hadapan Niu Sidun di depan umum mungkin lebih menyakitkan daripada membunuhnya, bukan? Niu Sidun tetap tidak tergerak dan menatap Peng Wannian dengan dingin. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk bertemu denganmu lagi. Kau harus tahu bahwa karena tindakan bodohmu, kau tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tetapi juga melibatkan perusahaan Fully milikku. Tahukah Anda berapa penurunan harga saham Fully Corporation? Kerugiannya setidaknya puluhan miliar. Bila Niu Sidun mengucapkan kata-kata itu, sudah jelas terlihat betapa marahnya dia. Terlebih lagi, Peng Wannian dan putranya benar-benar tidak berbakti kali ini. Sekarang aku tahu apa artinya tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tapi takut pada rekan setim yang seperti babi. Aku, Niu Sidun, benar-benar buta untuk bekerja sama dengan sampah sepertimu. Niu Sidun menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya. Usir ayah dan anak yang seperti babi itu. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Atas perintahnya, beberapa pengawal berbadan kekar segera bergegas keluar dan menyeret ayah dan anak Peng keluar seperti anjing mati. Tuan Niu, tolong beri kami jalan keluar, saya mohon. Suara Peng Wannian datang dari jauh. Semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdebar. Niu Sidun ini sungguh berdarah besi. Dia tetap ganas seperti sebelumnya. Bab 392 ketika Putra Surga marah, jutaan mayat akan berjatuhan. Runtuhnya Cinda Corporation secara tiba-tiba memberikan dampak yang lebih besar pada kelas atas Zonghai daripada yang mereka bayangkan. Orang-orang terdengar mendiskusikan masalah ini di hampir semua acara kelas atas. Di sebuah pesta koktail kelas atas di Zonghai. Saya tidak menyangka perusahaan sebesar itu akan bangkrut secepat ini. Tanda seru tanda seru. Kami benar-benar meremehkan metode Ye Feng. Dia berhasil menghancurkan Cinda Corporation tanpa ragu sedikitpun. Bukan karena dia pintar. Hanya saja ayah dan anak ini terlalu bodoh. Mereka sampai membocorkan dokumen sepenting itu. Ya, kalau aku pasti langsung menghancurkannya. Peng Wannian dan putranya benar-benar bodoh. Niu Sidun mungkin akan mati karena marah. Dia benar-benar kalah telak di pertarungan pertamanya dengan Ye Feng. Selanjutnya, Niu Sidun yang marah karena malu, pasti akan meningkatkan intensitas serangan baliknya. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Pada jamuan makan malam pribadi kelas atas. Hasil kali ini jauh dari yang kami harapkan. Benar-benar di luar dugaan. Benar sekali, siapa sangka Ye Feng bisa melakukan serangan balik dan menghancurkan perusahaan Cinda yang besar dalam satu serangan. Saya menunggu untuk memanfaatkan kejatuhannya untuk mengambil alih Dongan Security, tetapi sekarang rencana saya telah gagal total. Tapi jangan berkecil hati, toh itu semua daging. Ye Feng akan memakannya, Peng Wannian juga akan memakannya. Tidak ada bedanya. Maksudmu menyerang Peng Wannian? Ini. Bukankah itu tidak pantas? Dia punya Niu Sidun di belakangnya. Saya baru saja menerima kabar bahwa Peng Wannian pergi mengemis kepada Niu Sidun malam ini. Akhirnya, Niu Sidun mengusirnya seperti anjing mati. Benarkah? Kalau begitu, bagus sekali. Kita bisa bertindak tanpa khawatir. Selain mereka yang berencana memecah belah Cinda Corporation, ada juga banyak orang yang menendang perusahaan Ye Feng saat mereka terpuruk. Pada saat ini, mereka seperti semut di wajan panas. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, saya baru saja menghubungi Ling Yun Real Estate dan mereka memberi saya jawaban. Karena kami menyerang mereka saat mereka sedang terpuruk, mereka berencana pindah ke perusahaan baja lain. Ketua, cepat pikirkan caranya. Kalau mereka benar-benar menandatangani kontrak dengan perusahaan lain, kita benar-benar tidak akan punya peluang. Ketua pun kebingungan. Aku tidak punya ide bagus sekarang. Aku sudah menelepon mereka beberapa kali untuk bertemu Presiden Chen, tapi mereka menolakku. Ketika semua orang mendengar itu, mereka langsung meledak. Ketua, Andalah yang ingin menjatuhkan Ling Yun Real Estate saat mereka sedang terpuruk. Anda harus bertanggung jawab. Benar.
Sekarang proyek Cinda Corporation sudah gagal, kalau kita juga kehilangan proyek Lingyun Real Estate, kerugian kita akan terlalu besar. Kami tidak setuju dengan keputusan ini saat itu. Anda sendiri yang bertindak dengan sengaja dan menyinggung Lingyun Real Estate. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, kami akan mengadakan rapat dewan dan memberhentikan Anda sebagai ketua. Ketua itu berwajah muram. Saya akui bahwa saya terlalu serakah dan telah menyinggung Lingyun Real Estate, menyebabkan perusahaan menjadi pasif. Saya pasti akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana jika tidak bisa diselesaikan? Jika saya tidak bisa menyelesaikannya, maka saya akan menanggung kesalahannya dan mengundurkan diri. Di sebuah perusahaan minuman di Zhonghai. Benar, Cinda Corporation bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Lagi pula, kita telah menyinggung Ye Feng. Aku khawatir hari-hari kita di masa depan tidak akan mudah. Ketika Ye Feng bebas, dia pasti akan kembali untuk berurusan dengan kita. Ye Feng bisa mengalahkan Peng Wannian tanpa ragu, bukankah mudah baginya berurusan dengan perusahaan kecil seperti kita? Karena keputusanmu yang salah, perusahaan dalam bahaya. Kamu harus memberi kami penjelasan. Presiden Liang juga mengerutkan kening. Aku juga tidak menyangka. Cinda Corporation adalah raksasa bisnis veteran di Zhonghai. Siapa sangka mereka akan jatuh secepat itu. Tentu saja tidak semua orang mempercayainya. Jangan banyak bicara. Beritahu kami saja cara menyelesaikannya. Benar, bicara sebanyak itu tidak masuk akal. Kamu hanya perlu bicara, bagaimana kamu bisa meredakan amarah Ye Feng. Inilah akibat keras kepalamu. Jangan ganggu kami. Presiden Liang mendesah. Aku akan pergi dan memohon pada Dai Qiang lagi. Aku berharap bisa bekerja sama dengan mereka lagi. Mungkin. Masih ada kesempatan. Bagaimana jika Ye Feng masih menolak untuk melepaskan kita? Kalau begitu, saya akan mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai CEO untuk meredakan amarahnya. Adegan serupa juga sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang menusuk Ye Feng dari belakang. Lagi pula, mereka semua mengira Peng Wannian akan menang. Namun kini, kenyataan telah memberikan pukulan berat bagi mereka. Ye Feng telah membalikkan keadaan dan menenggelamkan kapal besar milik Cinda Corporation. Dan apa yang menanti mereka adalah balas dendam Ye Feng. Ketika Kaisar marah, jutaan orang meninggal. Mereka tidak ingin menjadi salah satu dari banyak mayat, jadi mereka hanya bisa menebus kesalahan mereka sesegera mungkin. Bab 393 Kebahagiaan 3 kali lipat. Keesokan harinya, Ye Feng bangun dan berlatih tinju seperti biasa. Ketika dia kembali ke ruang tamu, dia ingat bahwa teleponnya telah dimatikan kemarin. Dia mengisi daya ponselnya. Begitu dia menyalakan teleponnya, dia menerima banyak sekali pesan teks. Tanda seru. Mereka semua adalah teman-teman yang tidak bisa menghubunginya, jadi mereka mengucapkan selamat kepadanya melalui pesan teks. Sebelum Ye Feng bisa memeriksanya satu persatu. Kemudian, dia menerima telepon dari Chen Xuan. Aku meneleponmu semalaman. Akhirnya kamu angkat. Ponselku mati dan aku lupa mengisi dayanya. Ada apa? Saya ingin mengucapkan terima kasih. Meskipun hubungan kita sangat baik, aku masih ingin. Ye Feng menyela dan bertanya, hubungan baik. Seberapa baik? Chen Xuan sedang sarapan di rumah. Mendengar kata-katanya, wajah cantiknya langsung memerah. Jangan salah paham. Maksudku, kita berteman baik. Teman yang baik adalah teman yang baik. Apa maksudmu dengan memiliki hubungan yang baik? Ini akan disalahpahami oleh orang lain. Kamu sekarang seorang selebritas internet. Kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu. Chen Xuan semakin tersipu saat mendengar godaannya. Jangan ngomong lagi. Kepalaku mau pecah. Saking banyaknya orang di Weibo, aku sampai nggak berani posting lagi. Itu agak keterlaluan. Para selebritas itu akan menggunakan segala cara yang keji untuk menambah penggemar mereka. Apa kamu tidak senang bisa mendapatkan begitu banyak penggemar dalam sehari? Aku bukan selebritas. Kenapa aku butuh banyak penggemar? Itu terlalu memalukan. Apa yang perlu malu? Ini membuktikan bahwa kau tampan dan menawan. Bagaimana menurutmu, Dewi Xuan? Kamu, jangan panggil aku seperti itu. Lalu aku harus memanggilmu apa? Xuaner, Xiao Xuan, Xuan Bao. Ye Feng, jika kamu terus seperti ini, aku akan marah. Baiklah, jangan bercanda lagi. Karena krisis perusahaan sudah teratasi sementara, sebaiknya kamu istirahat di rumah selama 2 hari. Serahkan urusan perusahaan kepada yang lain untuk saat ini. Tidak, kalau aku tidak ada, mereka pasti akan bingung. Kamu terlalu banyak berpikir. Tanpamu, dunia akan tetap berputar. Begitulah. Aku masih ada urusan, jadi aku tutup telepon dulu, Xuan Bao. Kamu tidak boleh memanggilku seperti itu. Chen Xuan merasa sedikit malu. Namun, pihak lainnya sudah menutup telepon. Dia cepat-cepat menyentuh pipinya yang terasa panas.
Sejak dia mengetahui bahwa Ye Feng telah membantunya menyelesaikan krisis tadi malam, hatinya menjadi hancur total. Pada saat ini, dia diejek oleh Ye Feng. Dia begitu gugup hingga dia merasa sulit bernapas. Ini tidak sesuai dengan citranya sebagai CEO wanita yang dingin dan menyendiri. Dia ingin menghilangkan perasaan ini secepat mungkin. Akan tetapi, tidak peduli seberapa pintar dan cakapnya dia biasanya, dia tidak berdaya menghadapi hal seperti itu. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran Ye Feng. Dia menolak untuk melepaskannya. Ye Feng baru saja menutup telepon Chen Xuan. Panggilan telepon Su Jingxin masuk. Kamu akhirnya menyalakan ponselmu. Kukira Niu Sidun balas dendam padamu dan hendak menelepon polisi. Imajinasinya masih aneh seperti sebelumnya. Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kenapa kau mencariku? Pertama-tama, selamat atas kemenanganmu di pertarungan pertama melawan Niu Sidun. Tidak ada yang perlu diberi selamat. Aku hanya bisa bilang aku beruntung kali ini. Itu sudah sangat mengesankan. Hanya segelintir orang yang bisa mengalahkan Niu Sidun. Berhenti menyanjungku. Ada yang lain. Aku ingin mengundangmu minum teh. Jangan salah paham. Paman Liu merindukanmu. Paman Liu merindukanku. Apa kau tidak memikirkanku? Kamu, jangan bicara sembrono padaku. Aku mengerti. Kau harus menjaga sikapmu yang mulia. Baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Ye Feng berganti pakaian baru dan pergi. Pada saat yang sama, ia juga membawa 2 toples teh Longjing berkualitas tinggi. Guan Junseng telah mengirim mereka. Dia biasanya tidak memiliki hobi minum teh, jadi dia hanya membawakannya semua untuk tuannya. Tepat saat dia baru setengah jalan, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi di telinganya. Navigasi harta karun baru terdeteksi, tuan rumah, silakan berkendara di sepanjang jalan saat ini sejauh 150 meter dan belok kanan. Ye Feng sangat gembira. Ini sungguh suatu hal yang baik. Dia baru saja memecahkan masalah Pengwanian. Sistem itu juga memberinya keuntungan. Kebahagiaan ganda. Dia baru saja akan mengikuti navigasi sistem. Tiba-tiba, ia menyadari ada 2 mobil Mercedes-Benz MPV yang mengikutinya diam-diam. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Tampaknya itu bukan berkah ganda. Itu adalah berkat 3 kali lipat. Di dalam mobil bisnis di belakang, Jiang Bingkun menatap mobil Ye Feng dengan niat membunuh. Ada juga beberapa saudara yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya selama bertahun-tahun duduk di dalam mobil. Saudara Kun, kamu memanggil kami dari Guangdong Selatan dengan terburu-buru hanya untuk mengurus anak nakal ini. Benar, Kak Kun. Apa perlunya saudara-saudara kita mengerahkan begitu banyak orang untuk anak sekecil itu? Kak Kun, kamu dan saudara-saudaramu tunggu di sini dulu. Aku bisa membunuh anak ini sendirian. Wajah Jiang Bingkun menjadi gelap saat dia mendengar percakapan mereka yang berantakan. Jangan remehkan anak ini. Ilmu bela dirinya sangat kuat. Bahkan aku mungkin bukan tandingannya. Semua orang terkejut. Kita semua pernah merasakan keahlian saudara Kun. Bahkan jika kamu berada di Provinsi Guangdong Selatan, kamu akan menjadi ahli kelas 1. Anak ini ternyata lebih kuat darimu, kan? Mustahil. Keahlian saudara Kun sudah terasah dalam pertarungan sungguhan. Bagaimana mungkin anak ini bisa menandingimu? Saudara Kun, tolong jangan meningkatkan moral orang lain dan merendahkan martabatmu sendiri. Jiang Bingkun melambaikan tangannya dan menyela semua orang. Dengarkan perintahku nanti. Selama aku yang memberi perintah, lebih baik kau bunuh dia di tempat. Semua orang saling memandang. Kau benar-benar mau membunuhku. Kita belum kenal Zhong Hai. Apa kita akan kena masalah? Kak Kun, bukannya kamu sudah pensiun? Apa kamu akan kembali ke pekerjaan lamamu sekarang? Dendam macam apa yang dimiliki anak ini padamu? Jiang Bingkun menatap mobil sport Ye Feng, niat membunuhnya tampak jelas. Tuan Niu menderita kerugian besar di tangan anak ini, dan sekarang dia hampir menjadi bahan tertawaan seluruh Zhong Hai. Kalian semua tahu Tuan Niu telah berjasa besar kepadaku. Aku tak bisa tinggal diam. Ketika orang-orang itu mendengar ini, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Niu Sidun merupakan sosok agung di Provinsi Guangdong Selatan. Bahkan dia sendiri telah menderita kerugian besar di tangan orang ini. Pantas saja Jiang Bingkun begitu berhati-hati dan bahkan mengirim mereka jauh-jauh dari Guangdong Selatan. Jangan khawatir, Kak Kun. Anak ini akan mati hari ini. Benar sekali. Musuh saudara Kun adalah musuh kita. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematiannya. Bab 394. Apakah Anda terburu-buru untuk mati? Ye Feng mengikuti navigasi sistem dan secara bertahap tiba di pinggiran kota Zhong Hai. Ada banyak desa terbelakang di sini. Itu sangat kontras dengan kota yang glamor. Ketika mobil melaju ke sebuah desa bernama Desa Nanliu. Tanda seru. Hal itu langsung menarik perhatian banyak penonton. Jelas saja, mobil mewah seperti itu merupakan spesies langka di sini.
Banyak anak-anak berpakaian compang camping berlarian di belakang mobilnya. Ketika Ye Feng tiba di pasar di pintu masuk desa, dia mendorong pintu dan turun dari mobil. Kelompok anak-anak itu bubar lagi. Namun, mereka masih melihat dari jauh. Ye Feng tidak bisa menahan senyum. Dia terus mengikuti GPS ke pasar. Pada saat yang sama, kedua mobil MPV itu berhenti di dekatnya. 7 atau 8 orang keluar dari mobil. Ye Feng sudah memperhatikan pemandangan ini. Namun, dia berpura-pura tidak tahu dan memasuki pasar. Meski disebut pasar desa, sebenarnya hanya ada beberapa kios sederhana. Ada yang berjualan sayur-sayuran, ada yang berjualan bumbu-bumbuan, dan ada pula yang berjualan kebutuhan sehari-hari. Sulit membayangkan harta karun apa yang bisa ditemukan di tempat yang begitu sederhana. Anda telah tiba di tujuan, butuh waktu 24 menit. Saat navigasi berakhir, Ye Feng telah tiba di sebuah kios. Menyebutnya sebagai kios sebenarnya agak berlebihan. Hanya ada satu barang di kios itu. Itu adalah kotak kayu persegi berukuran 1 kaki, dan permukaannya ditutupi lapisan lem tebal. Kelihatannya sudah lama. Pemilik kios itu seharusnya berusia 50-an. Akan tetapi, karena kerutan di dahinya, dia tampak agak tua. Pada saat itu, sudah ada seorang pelanggan berkacamata di kios itu. Dia memegang kotak kayu itu dan memandanginya cukup lama. Pak Tua Wang, kotak ini memang antik, tapi saya perkirakan harganya paling mahal 100.000 sampai 80.000 yuan. Kalau Bapak bisa turunkan harganya, saya mau ambil. Mendengar ini, Wang Tua menggelengkan kepalanya berulang kali. Guru Ma, ini pusaka keluarga Wang kami. Kalau bukan karena uang untuk menikahkan putraku, aku tidak akan rela menjualnya. Mendengar ini, Guru Ma tak kuasa menahan senyum. Kalau begitu, katakan padaku, berapa harga jualnya? Wang Tua segera mengulurkan telapak tangannya. Pihak pengantin wanita menginginkan hadiah pertunangan sebesar 500.000 yuan. Guru Ma berdiri dengan marah. Kamu minta terlalu banyak. Kamu tahu berapa 500.000 yuan? Beraninya kamu buka mulut. Wang Tua merasa sedikit malu. Saya tidak punya pilihan lain, tapi gadis itu tidak mau mengalah. Putra saya terobsesi dan tidak mau menikahi siapapun selain gadis itu. Saya hanya bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Guru Ma mencibir. Lalu kalau gadis itu mau 1 juta, kamu harus menjualnya seharga 1 juta, kan? Tidak ada yang berbisnis sepertimu. Coba tanya desa Nanliu kami, siapa yang sanggup beli 500.000? Barangkali Lao Wang juga merasa telah bertindak berlebihan dan menundukkan kepalanya karena malu. Kalau di desa tidak ada yang mau beli, aku akan pergi ke kota dan bertanya. Pasti ada yang tahu apa yang bagus. Pak Ma langsung marah besar karena malu. Hari ini saya mau bilang begini. Kalau kotak rusakmu ini bisa dijual 500.000 yuan, saya mau makan semua kotoran di lubang kakus desa kita. Wang Tua masih ingin berbicara. Ye Feng tiba-tiba melangkah maju. Bolehkah aku melihat kotak ini? Wang Tua tak berani lengah. Ia buru-buru mengangguk hormat. Silakan lihat. Pak Ma, yang berdiri di samping, buru-buru keluar untuk mengadukan keadaan. Pak, saya sarankan Anda jangan buang-buang waktu. Dia ingin menjual kotak rusak ini seharga 500.000 yuan. Bukankah dia gila karena miskin? Ye Feng mengabaikannya, dia mengambil kotak itu dan melihatnya dengan saksama. Dia tidak tahu bagaimana kotak itu dibuat. Dia mengambilnya dan menggoyangkannya. Suara, sua-sua-sua, terdengar dari dalam. Memang ada sesuatu di dalamnya. Ye Feng segera mengaktifkan pemindaian mendalam sistem. Namun, hasilnya tidak diketahui. Hal ini membuat ekspresinya berubah serius. Ini adalah pertama kalinya fungsi pemindaian mendalam sistem gagal. Apa isi kotak itu? Sebelum dia bisa menyelidiki lebih lanjut, sekelompok orang di belakangnya telah mengikutinya. Bos, kami mau kotak ini. Sebutkan harganya. Mata Wang Tua berbinar. Ia ragu-ragu mengulurkan 5 jarinya. 5.500.000. Setelah mengatakan itu, dia merasa sedikit bersalah. Kalau menurutmu terlalu mahal, kamu bisa turunkan sedikit harganya. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, si botak melambaikan tangannya. Kotak sebagus itu, cuma 500.000. Terlalu murah. Kurasa harganya setidaknya 50 juta. Ketika Wang Tua mendengar ini, dia hampir terjatuh ke tanah. 50 juta. Berapa harganya? Guru Ma bahkan lebih tercengang. Dia mengira Wang Tua gila karena menjualnya seharga 500.000 yuan. Dia tidak menyangka ada yang bilang 50 juta. Apakah ini lelucon? Kalau itu benar, bukankah dia harus makan semua kotoran di semua jamban di desa? Pemimpin botak itu melirik Ye Feng. Kotak ini milikku sekarang. Kalau kau mau, beli saja dariku. Ye Feng berbalik dan menatapnya. Lalu berapa harga jualnya? Pria botak itu memasang ekspresi mengejek. Aku membelinya seharga 50 juta,
jadi menjualnya kepadamu seharga 100 juta seharusnya tidak terlalu mahal, kan? Ye Feng langsung tersenyum. Tidak terlalu banyak, bahkan 100 miliar pun tidak terlalu banyak. Di hari peringatan kematianmu tahun depan, aku akan membakarnya untukmu. Wajah si botak menjadi gelap. Nak, apa maksudmu? Ye Feng melirik kedua mobil MPV itu. Kalian terus mengikutiku, bukankah kalian di sini untuk mati? Mendengar ini, orang-orang itu tak bisa lagi menyembunyikan niat membunuh mereka. Mereka segera mengepung Ye Feng. Ketika penduduk desa sekitar melihat hal itu, mereka segera bersembunyi sejauh-jauhnya. Pada saat ini, pintu MPV terbuka lagi. Jiang Bingkun berjalan perlahan. Tuan Ye memang luar biasa. Tak ada yang bisa luput dari pandangan Anda. Ye Feng menatapnya dengan dingin. Jiang Bingkun, apa maksudmu? Jiang Bingkun berjalan ke sisi yang berlawanan dan mencibir, tidakkah kau lihat? Aku di sini untuk mengambil nyawamu. Tatapan Ye Feng menyapu wajah orang-orang itu, apakah Niu Sidun mengirimmu ke sini? Jiang Bingkun langsung berteriak histeris, kau memanggilnya Niu Sidun. Apa kau benar-benar berpikir kau hebat hanya karena menang melawan Peng Wanian? Di mata Tuan Niu, kau bukan apa-apa. Ye Feng langsung mencibir, kamu benar-benar anjing yang baik. Pria botak itu buru-buru menatap Jiang Bingkun. Kak Kun, jangan buang-buang napasmu untuk anak ini. Dia mungkin sedang mengulur waktu dan menunggu bala bantuan. Jiang Bingkun langsung berteriak kepada penduduk desa di sekitarnya, nyahlah. Apa kalian mau dikubur bersamanya? Sekelompok penduduk desa itu langsung melarikan diri karena panik. Bab 395 Apakah mahasiswa universitas begitu kejam saat ini? Penduduk desa itu pun bubar dalam sekejap. Hanya orang tua yang berdiri di kejauhan dan menolak untuk pergi. Tidak mudah bagi sekelompok orang kaya untuk datang dan membeli kotaknya. Meskipun 50 juta itu hanya lelucon, masih ada harapan untuk menjualnya seharga 500 ribu yuan. Tanda seru. Tentu saja dia tidak akan pergi begitu saja. Jiang Bingkun tidak memperdulikannya, dia berbalik menatap Ye Feng. Bocah, kamu terlalu sombong, tahukah kamu? Kakek akan memberimu pelajaran hari ini. Ye Feng memandang semua orang dengan jijik. Hanya dengan kalian yang tak berguna. Apa kalian tidak takut angin akan melukai lidah kalian? Kelompok orang itu langsung marah. Bukankah anak ini terlalu sombong? Bunuh dia. Orang terakhir yang berbicara kepada kita seperti ini, rumput di makamnya sudah setinggi 3 kaki, kan? Jika aku tidak membunuhnya hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Jiang Bingkun tersenyum sinis pada Ye Feng. Bocah, kau lihat itu. Kami sudah marah. Kalau aku tidak menyingkirkanmu, surga tidak akan menoleransinya. Tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Kirim dia ke akhirat. Semua orang menerima perintah dan langsung menyerbu ke depan. Di kejauhan, Wang Tua sudah gemetar ketakutan. Dia hanya ingin segera meninggalkan tempat yang menyusahkan ini. Namun, dia ingat bahwa kotak itu belum terjual. Dia hanya bisa bersembunyi jauh. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pada saat yang sama, dia merasa kasihan pada Ye Feng. Pria muda ini kira-kira seusia dengan putranya. Bagaimana dia memprovokasi kelompok penjahat ini? Darah mungkin akan berceceran di tempat. Tepat saat dia mengkhawatirkan Ye Feng. Ye Feng sudah menyerang lebih dulu. Kecepatannya secepat kilat. Tepat sebelum tinju dan kaki sekelompok orang itu mendarat padanya, dia mengambil langkah maju dan bergegas keluar dari pengepungan. Dia menyerang Jiang Bingkun. Jiang Bingkun awalnya berdiri di pinggiran untuk menonton pertunjukan. Menurutnya, dikelilingi oleh sekelompok penjahat seperti itu, sekuat apapun Ye Feng, itu tidak ada gunanya. Dia bahkan bisa melihat Ye Feng menangis dan memohon belas kasihan. Siapakah yang mengira bahwa saat pertempuran baru saja dimulai, Ye Feng dengan cepat keluar dari pengepungan dan langsung menyerang musuh. Meskipun begitu, dia tetaplah seorang penjahat kawakan. Dalam hal pengalaman tempur sesungguhnya, dia jauh lebih unggul dari Ye Feng. Dia langsung bereaksi. Dia tidak memilih mundur, melainkan maju menyerang, ingin memaksa Ye Feng kembali ke dalam pengepungan. Awalnya ia berpikir bahwa meskipun kekuatannya tidak sebaik Ye Feng, selisihnya tidak terlalu jauh. Tidak akan sulit baginya untuk memaksa Ye Feng kembali ke dalam pengepungan sendirian. Namun, tanpa diduga, bang! Ye Feng langsung meninju kepalanya. Jiang Bingkun buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghalangi, tetapi lengannya terdorong terbuka. Tinju itu mendarat tepat di pelipisnya. Weng! Jiang Bingkun merasakan penglihatannya menjadi gelap. Otaknya berhenti sejenak. Saat dia sadar kembali, Ye Feng sudah mencengkeram kerah bajunya. Siapa yang kau sebut marah? Ayah! Siapa yang kau sebut tak termaafkan? Ayah! Orang tua nakal, kamu terlalu sombong, tahukah kamu? Kakek akan memberimu pelajaran hari ini. Pak! Setiap kali Ye Feng berbicara, dia akan menamparnya.
Pada akhirnya, dia terlalu malas untuk berbicara. Ia langsung memukul ke kiri dan ke kanan, dan suara tamparan terdengar terus-menerus. Jiang Bingkun dipukuli sampai pusing dan melihat bintang. Pipinya sudah bengkak. Berat badannya bertambah tanpa alasan. Kelompok penjahat di bawahnya. Melihat dirinya ditangkap oleh Ye Feng, dia tidak berani bergerak maju. Jiang Bingkun dipermalukan oleh Ye Feng di depan banyak pengikutnya, jadi dia sangat marah. Kalian semua berdiri di sana untuk apa sih? Ayo, bunuh bajingan kecil ini. Bawahannya tak lagi ragu-ragu. Mereka segera mengambil pisau buah, gunting, pisau kentang, dan senjata tajam lainnya dari kios yang menjual berbagai barang dan menyerang Ye Feng. Kali ini, jelas mereka akan membunuhnya. Ye Feng juga tahu bahwa orang-orang ini semuanya penjahat. Jika dia terus-menerus berhadapan dengan mereka, tidak dapat dielakkan lagi akan ada kerusakan. Oleh karena itu, dia langsung menendang orang yang ada di depan. Orang itu segera mengangkat tangannya untuk menghalangi. Tapi Ye Feng hanya berpura-pura. Dia menunggu dia untuk mengungkapkan suatu peluang. Dia langsung menyerbu masuk. Dia mencengkeram pergelangan tangannya dan menariknya ke bawah. Dengan suara, "Uci," benda itu menusuk perutnya. Ye Feng menghindar ke samping untuk mencegah darah mengotori tubuhnya. Pada saat yang sama, tangannya tidak berhenti bergerak. Dia mencengkeram pergelangan tangan pria itu dan menusuknya di perut. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Pisau buah masuk dan keluar. Orang itu sudah mengalami pendarahan hebat. Ususnya mengalir keluar. Dia langsung jatuh ke tanah dan kelihatannya dia tidak akan mampu bertahan hidup. Para penjahat yang awalnya menyerang dengan niat membunuh berhenti di tempat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka menatap Ye Feng dengan ketakutan. Mereka semua adalah orang-orang kejam yang menjilati darah di pedang mereka. Faktanya, setiap orang punya kehidupan di tangan mereka. Tetapi menghadapi metode brutal Ye Feng, mereka semua tercengang. Jiang Bingkun juga tercengang. Awalnya dia mengira bahwa sekuat apapun Ye Feng, dia paling-paling hanya seorang jenius bela diri yang berbakat. Seorang mahasiswa baru mungkin belum pernah melihat sedikit pun darah. Kalau berhadapan dengan mereka, bukankah dia akan takut sampai mengompol? Namun, dia tidak menyangka mahasiswa begitu galak. Bab 396 Jangan mencurigai, ini perampokan. Ye Feng menatap Jiang Bingkun dengan polos. Kau lihat sendiri, itu bukan salahku. Dia yang ingin menusukku dengan pisau buah. Aku hanya membela diri. Jiang Bingkun melihat anteknya yang ususnya berserakan di lantai dan dia akan segera mati. Ya. Itu pembelaan diri. Itu memang pembelaan diri. Apalagi yang bisa dia lakukan sekarang. Dia tak bisa mengalahkannya dalam perkelahian, dan dia tak bisa bersaing dengan kejam. Dia hanya bisa mengakui kekalahan. Tanda seru. Ye Feng menoleh ke arah yang lain. Kalian masih mau bertarung? Ayo kita lanjutkan. Mendengar hal itu, segerombolan orang itu pun buru-buru membuang senjata tajam yang ada di tangan mereka. Aku tidak akan bertarung lagi, aku tidak akan bertarung lagi. Jiang Bingkun memelototi Ye Feng. Aku mengaku kalah hari ini, kau hebat. Dia melambaikan tangan ke arah bawahannya. Ayo pergi. Orang-orang itu mengangkat orang itu dari tanah dan hendak pergi. Berhenti, apa aku membiarkanmu pergi? Ye Feng tiba-tiba berbicara. Ye Feng, aku salah karena datang mencari masalah denganmu. Tapi dendammu sudah cukup. Apa lagi yang kau inginkan? Jiang Bingkun berbalik dan melotot padanya. Ye Feng menamparkan wajahnya. Kamu masih tegar setelah kalah. Apa aku mempermalukanmu? Kamu pantas dihajar. Jiang Bingkun menutupi pipinya. Sejak ia mengikuti Niu Sidun, ia dipanggil dengan hormat sebagai Master Kun. Namun, hari ini, ia dipermalukan di tempat Ye Feng, yang membuatnya sangat marah. Namun, dia harus menundukkan kepalanya. Akhirnya, dia pun menurutinya. Tuan Ye, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Ini adalah sikap yang benar. Kemudian, dia melambaikan tangan ke arah Wang Tua yang berada di kejauhan. Lao Wang begitu ketakutan hingga ia jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar seperti daun. Dia hanya seorang petani yang jujur. Kapan dia pernah melihat pemandangan brutal seperti itu? Dia sudah ketakutan setengah mati. Pada saat itu, dia melihat si pembunuh melambai padanya. Tubuhnya gemetar. Cairan kuning merembes keluar dari celananya. Dia menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku tidak melihat apa-apa. Ye Feng tak kuasa menahan senyum getir. Aku tak akan membunuhmu, aku ingin membeli kotakmu itu. Cepatlah. Wang Tua terus menggelengkan kepalanya. Dia menolak untuk pergi ke sana, apapun yang terjadi. Ye Feng kehilangan kesabarannya, dia berteriak, aku memberimu 3 detik, datanglah segera. Wang Tua tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia membawa kotak kayu itu dan berjalan mendekat. Tuan, tolong ampuni saya.
Putra saya akan segera menikah, dan saya akan segera punya cucu. Saya tidak ingin mati. Saya tidak menginginkan kotak ini lagi. Saya hanya berharap Anda tidak membunuh saya. Ye Feng mengabaikannya. Sebaliknya, ia menunjuk pria botak di kerumunan. Tadi, dia bilang mau bayar berapa untuk kotak ini. Wang tua menatap pria botak itu dengan ragu. Dia bilang harganya 50 juta. Aku tahu dia bercanda. Bagaimana mungkin dia? Ye Feng menoleh ke arah Jiang Bingkun. Orangmu bilang dia mau beli kotak ini seharga 50 juta, kamu harus tepati janjimu. Kamu harus antar barangnya setelah bayar. Jiang Bingkun mengerutkan keningnya. Kamu Feng, kamu. Ye Feng memelototinya. Dia hampir meledak. Jiang Bingkun buru-buru mengubah kata-katanya. Tuan Ye, saudaraku hanya bercanda. Bagaimana ini bisa dihitung? Ye Feng mendengus dingin. Orang yang sudah menepati janjinya tidak bisa ditarik kembali. Mungkinkah bawahan Niu Sidun semuanya orang yang mengingkari janjinya? Jiang Bingkun mendengarnya menyebut Niu Sidun. Dia hanya bisa menggertakkan giginya. Aku yang bayar. Ye Feng menatap Wang tua lagi. Berikan dia nomor rekening bankmu. Wang tua terkejut. Namun dia tidak berani menentang Ye Feng. Dia hanya bisa dengan gemetar menyerahkan kartu bank itu kepada Jiang Bingkun. Jiang Bingkun tidak punya pilihan selain menelepon. Dia meminta seseorang mentransfer 50 juta yuan ke kartu ini. Ketika Wang tua menerima pemberitahuan dari bank, dia tidak mempercayai matanya. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, 50 juta. Ketika dia mengatakan hal itu, suaranya bergetar. Dia hanya seorang petani yang jujur. Kapan dia pernah melihat uang sebanyak itu? Sekalipun dia diberi 10 kali kehidupan, dia tidak akan mampu menghasilkan uang sebanyak itu. Ye Feng buru-buru mengingatkannya, tunggu apa lagi? Kamu harus memberi mereka barangnya setelah menerima uangnya. Baru pada saat itulah Wang tua bereaksi. Dia buru-buru menyerahkan kotak kayu itu kepada Jiang Bingkun. Jiang Bingkun memeluk kotak kayu dan ingin menangis. Menghabiskan 50 juta untuk membeli kotak seperti itu. Jantungnya berdarah. Sekarang, bisakah kita pergi sekarang? Dia menggertakkan giginya dan menatap Ye Feng. Dia ingin menggigitnya sampai mati. Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. Kamu membeli kotak ini darinya, sekarang, aku akan merebutnya darimu. Kamu tidak keberatan, kan? Sambil berbicara, dia menyambar kotak kayu itu. Wajah Jiang Bingkun berkedut. Apa maksudmu? Jangan ragu, ini perampokan. Ye Feng tersenyum seolah-olah dia pantas dipukuli. Ekspresi Jiang Bingkun berubah menjadi ganas. Ye Feng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah itu, dia bergegas pergi bersama bawahannya. Jika wajahmu gatal di masa depan, kau bisa datang kepadaku lagi, teriak Ye Feng pada Jiang Bingkun dan yang lainnya. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Menyenangkan, menyenangkan. Setelah selesai tertawa, ia berbalik dan menatap Wang tua. Aku sudah membantumu menghasilkan begitu banyak uang. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Wang tua buru-buru melambaikan tangannya. Aku tidak berani mengambil uang sebanyak itu. Itu semua milikmu. Sambil berbicara dia mengeluarkan kartu banknya. Ye Feng langsung menolaknya. Kalau aku bilang uang ini milikmu, ya sudahlah. Tapi, sebaiknya kamu jangan membesar-besarkannya saat pulang nanti. Katakan saja kamu hanya menjualnya seharga 500.000 yuan, supaya tidak ada yang ingat. Wang tua tahu bahwa ia sedang melindunginya. Ia begitu tersentuh hingga menangis dan ingin berlutut di tempat. Kau adalah dermawan agung keluarga Wang kami, bodhisattva yang hidup. Ye Feng segera menghentikannya. Katakan padaku dulu, bagaimana cara membuka kotak ini? Wang tua menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku juga tidak tahu. Ini warisan dari leluhurku. Kudengar dari kakekku kalau kotak ini punya mekanisme yang rumit. Kalau dibuka dengan salah, isinya bisa hancur. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia tercengang. Ternyata 50 juta yuan ini. Apakah dia benar-benar baru saja membeli balok kayu? Bab 397 Tinju Wing Chun. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi takdir, hadiah sistem, 10 tahun kultivasi. Saat suara sistem berbunyi lagi, Ye Feng tertegun. 10 tahun budidaya. Sistem tersebut sebelumnya telah menghadiahinya dengan real estate, saham perusahaan, dan bahkan memodifikasi tubuhnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia dihadiahi kekuasaan. Apalagi itu sudah 10 tahun. Ini tidak diragukan lagi adalah apa yang paling ia butuhkan saat ini. Dengan ilmu bela diri yang dimilikinya, ia dapat menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Itu jauh lebih penting daripada saham perusahaan. Tepat saat dia merasa bingung, tiba-tiba, dia merasakan suatu kekuatan dahsyat keluar dari dantiannya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertelan. Kekuatan mentalnya juga mulai berkembang pesat.
Segalanya menjadi lebih jelas. Pikirannya juga menjadi lebih jernih. Seluruh tubuhnya tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas. Ye Feng berbalik dan berjalan ke pohon poplar. Tubuhnya menegang. Dia meninju keluar. Kaca. Pohon poplar yang tebal langsung patah menjadi dua. Menurut perkiraan Ye Feng, kekuatannya saat ini seharusnya sekitar 800 kg, hampir sama dengan juara tinju, Tyson. Di kalangan seniman bela diri, ini jelas dianggap sebagai kekuatan yang mengejutkan. Wang Tua tampak seperti melihat hantu saat ia memperlihatkan ekspresi ngeri. Bukankah kekuatan ini terlalu kuat? Dia mungkin bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Apakah dia masih manusia? Ye Feng berjalan kembali dan menepuk bahunya. Baiklah, cepat kembali, aku juga. Ketika tangannya menamparkan, Wang Tua sudah ketakutan setengah mati. Kalau saja pihak lain mengerahkan segenap tenaganya dalam tamparan ini, bukankah dia akan langsung berubah menjadi seonggok pasta daging? Untungnya, pihak lain hanya menepuknya pelan 2 kali. Dia tidak punya niat untuk membunuhnya. Terima kasih, Dermawan. Terima kasih, Dermawan. Saya berterima kasih atas nama seluruh keluarga saya. Wang Tua segera mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan pergi. Ye Feng tidak tinggal lebih lama lagi. Dia pun pergi. Hal ini karena kultivasinya telah meningkat pesat. Hal ini juga sangat meningkatkan kewaspadaan dan penilaiannya. Pengaruh keterampilan mengendarai Gunung Haruna bahkan lebih nyata. Berkendara di jalan raya bagaikan ikan di air. Jika dia pergi ke Crab Bay lagi, dia mungkin akan memperbaiki rekornya jauh lebih baik. Berdasarkan kecepatan biasanya, akan diperlukan waktu setidaknya 30 menit untuk sampai ke rumah Su Jingxin dari sini. Namun sekarang, dengan peningkatan keterampilan mengemudi Haruna, Ye Feng hanya menggunakan 10 menit untuk tiba. Ketika Su Jingxin melihatnya, dia tertegun untuk waktu yang lama. Kamu, hari ini sepertinya berbeda dari biasanya. Ye Feng berjalan di depannya dan berjalan berkeliling. Apa bedanya? Su Jingxin memiringkan kepalanya dan berpikir lama. Entahlah, tapi kurasa ini lebih baik dari sebelumnya. Bahkan lebih mengesankan dan menindas. Ye Feng menyentuh hidungnya. Kau memujiku atau memarahiku? Su Jingxin tersenyum. Tentu saja aku memujimu. Sepertinya kemenanganmu atas Niu Sidun kali ini telah mengubahmu secara signifikan. Dia mengira perubahan Ye Feng terjadi karena dia mengalahkan Niu Sidun. Tetapi pada saat ini, ekspresi Liu Wenyuan berubah. Xiao Feng, ada apa? Kenapa aku merasa kau jadi lebih kuat? Dan itu bukan hanya sedikit lebih kuat. Ye Feng menggaruk kepalanya. Aku juga tidak tahu, tapi ketika aku bangun pagi ini, aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan yang tak terbatas. Dia hanya bisa mengarangnya. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu aneh untuk dijelaskan kepada Liu Wenyuan. Ekspresi Liu Wenyuan tampak serius saat dia buru-buru menariknya ke tempat latihan. Dia menunjuk ke sebuah boneka kayu. Tunjukkan teknik tinjumu. Aku akan melihatnya. Ye Feng tak berdaya. Ia hanya bisa berjalan ke arah boneka kayu itu dan mulai bertarung. Saat dia bertarung, seluruh kekuatan mentalnya terpusat pada boneka kayu itu. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak terisolasi dari dunia. Tangannya bergerak makin cepat. Pada akhirnya, yang tertinggal hanya bayangannya saja. Semakin Ye Feng bertarung, semakin bersemangat ia. Ia lupa menahan kekuatannya. Suatu kekuatan dahsyat segera merembes keluar dari tubuhnya. Kaca. Itu langsung mematahkan boneka kayu itu di pinggang. Liu Wenyuan dan Su Jingxin menatap boneka kayu itu dengan kaget. Itu jauh lebih keras dari kayu biasa. Pada saat ini, itu benar-benar hancur oleh pukulan Ye Feng. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Liu Wenyuan adalah orang pertama yang bereaksi dan bergegas datang untuk memeriksa. Dia menemukan tangan Ye Feng tidak terluka. Hal ini membuatnya semakin tercengang. Xiao Feng, pukulan Wing Chunmu sangat sukses. Dia begitu gembira hingga suaranya mulai bergetar. Ye Feng tersenyum konyol. Ini yang disebut sukses besar. Sepertinya tidak sulit untuk mencapai sukses besar dalam kultivasi. Liu Wenyuan hampir memuntahkan seteguk darah. Omong kosong. Sejak lahirnya Wing Chun Fist, hanya sedikit yang benar-benar mencapai ranah kesuksesan besar. Kamu mungkin sudah menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah Wing Chun. Su Jingxin, yang berdiri di samping, benar-benar tercengang saat mendengar ini. Salah satu yang terkuat dalam sejarah Wing Chun. Evaluasi ini sungguh terlalu tinggi. Tinju Wing Chun ini sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Berapa banyak jenius yang pernah mempelajarinya sebelumnya? Untuk bisa menjadi salah satu dari segelintir orang teratas, dia jelas seorang jenius di antara para jenius. Lagi pula, sudah berapa lama Ye Feng berlatih? Dengan hubungan ini, ia bahkan tidak dapat digambarkan sebagai seorang jenius. Itu hanya dapat digambarkan sebagai setan. Mendengar kata-kata gurunya, Ye Feng tak kuasa menahan rasa terkejut. Salah satu yang terkuat. Bagaimana kalau dibandingkan dengan guru?
Liu Wenyuan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir aku bukan tandinganmu lagi. Ye Feng langsung menunjukkan senyum yang ingin dicoba. Benarkah? Liu Wenyuan begitu ketakutan hingga ia mundur selangkah. Apa yang kau coba lakukan? Apa kau mencoba menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu? Dia tidak berani melawan Ye Feng sekarang. Tidak ada yang bisa disyukuri atas kemenangan itu. Namun, jika dia kalah, apakah dia akan kehilangan muka sebagai tuannya? Ye Feng tersenyum malu. Bagaimana mungkin? Kamu terlalu banyak berpikir, haha. Pada saat yang sama, dia tertawa dalam hatinya. Sebenarnya dia sudah menahan kekuatannya tadi. Jika tidak, pukulan pertama akan mematahkan boneka kayu itu. Jika dia harus menghadapi Duan Jiangliu lagi sekarang. Sekalipun dia tidak menggunakan cara-cara oportunistik itu, dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan. Bab 398 tidak ada yang bisa menindasmu kecuali aku. Tuan Ye, silakan minum teh. Mereka bertiga kembali ke ruang tamu, Su Jingxin secara pribadi menyeduh secangkir teh dan menyerahkannya kepada Ye Feng. Ye Feng duduk di kursi berlengan dengan kaki disilangkan. Ia benar-benar memancarkan aura seorang ahli bela diri. Liu Wenyuan memijat bahunya. Xiao Feng, kamu harus menjaga kesehatanmu dengan baik di masa depan. Kamu harus makan sehat, punya jadwal teratur, dan tetap berpegang pada keterampilan dasarmu. Ye Feng memejamkan mata, lalu bersandar di sana dengan ekspresi senang. Nyaman, pijat kakiku lagi. Liu Wenyuan memelototinya dan menamparkan kepalanya. Bocah, apa kau benar-benar memanfaatkan tuanmu sebagai pelayan? Ye Feng memegangi kepalanya. Master, kepalaku terbentur. Kalau ada yang salah dengan kepalaku, apa aku masih bisa jadi Grandmaster? Liu Wenyuan buru-buru mulai menggosoknya. Maaf, guru salah. Saya akan lebih berhati-hati di masa depan. Ye Feng kini seperti bayi yang berharga. Ia harus menanggung beban mengembangkan Wing Chun Fist, dan otaknya pasti tidak akan bermasalah. Kalaupun ada masalah, hal itu harus menunggu sampai dia menjadi Grandmaster. Su Jingxin menatap pasangan guru dan murid itu dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Sang guru tidak tampak seperti seorang guru. Murid itu tidak bertindak seperti muridnya. Ye Feng, kenapa kamu datang terlambat hari ini? Dia duduk berhadapan dengan Ye Feng dan bertanya sambil minum teh. Jangan bahas itu. Aku hampir mati di jalan. Ketika Ye Feng mendengarnya menyebutkannya, dia langsung mendesah. Mendengar ini, Su Jingxin dan Liu Wenyuan langsung menjadi gugup dan berseru serempak, apa yang terjadi? Ye Feng menghela nafas, orang-orang Niu Sidun menginginkan hidupku. Sambil berbicara, ia menceritakan apa yang terjadi dalam perjalanan menemui mereka berdua. Wajah cantik Su Jingxin berubah dingin. Aku tidak menyangka Niu Sidun begitu hina. Dia menggunakan cara hina seperti itu setelah kalah dalam bisnis. Ye Feng tidak keberatan. Bukankah aku baik-baik saja? Dan dia bahkan membunuh salah satu dari mereka. Su Jingxin mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Apakah kamu punya rekaman video kejadian itu? Ye Feng berpikir sejenak. Rekaman mobilku seharusnya merekamnya. Su Jingxin bergegas menghampirinya. Ambil saja sekarang. Aku akan memeriksanya. Ye Feng tidak bermaksud melanjutkan penyelidikannya, tetapi karena dia mengatakannya, dia tidak punya pilihan selain mengambil kartu memori perekam mobil. Su Jingxin memasukkan kartu memori ke komputer dan mengklik video yang direkam. Videonya sangat jelas. Jiang Bingkun dan yang lainnya maju untuk memprovokasinya, sementara Ye Feng membalas. Lalu, orang-orang itu menjadi marah karena terhina dan menyerang Ye Feng dengan senjata tajam. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh Ye Feng. Seluruh proses direkam. Setelah Su Jingxin selesai membaca, dia merenung sejenak. Kalau kau membunuh satu orang, masalah ini akan sedikit lebih rumit. Tapi, kau tak perlu terlalu khawatir. Nyawamu terancam saat itu. Paling-paling, itu hanya pembelaan diri. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengirim tangkapan layar orang yang terbunuh itu ke email. Lalu, dia menelepon. Halo, Paman Su. Saya baru saja mengirimkan foto seseorang. Bantu saya memeriksa latar belakang orang ini. Tak lama kemudian, pihak lain memberi jawaban. Orang yang dibunuh Ye Feng sebenarnya adalah seorang penjahat yang dicari. Dia pernah membunuh beberapa orang di Provinsi Guangdong Selatan, dan metodenya sangat kejam. Polisi telah mencarinya selama lebih dari 2 tahun, tetapi mereka tidak menemukannya. Su Jingxin tersenyum penuh arti setelah menerima balasan tersebut. Itu malah lebih bermasalah. Dia cuma pembunuh, dan kau bertindak membela diri. Tidak ada yang salah dengan itu. Ye Feng mendengar ini dan menghela napas lega. Saat itu dia ingin mengintimidasi orang lain, jadi dia membunuh orang itu. Awalnya dia khawatir akan mendapat masalah karena hal ini. Ketika dia mendengar kata-kata Su Jingxin, dia langsung merasa lega. Su Jingxin berbalik dan menatapnya. Sudah kubilang.
Kau adalah seseorang yang harus kulindungi. Tak seorang pun boleh menindasmu kecuali aku. Dengan itu, dia membuat panggilan lain. Apakah ini Paman Zhao? Saya Su Jingxin dari keluarga Su. Ini Nona Su, ada apa? Begini, teman saya baru saja diserang sekelompok orang tak dikenal dan hampir terbunuh. Dia menceritakan semua yang telah terjadi secara rinci. Setelah mendengar ini, pihak lain langsung menjadi serius. Nona Su, kirimkan videonya sekarang. Kalau benar seperti yang Anda katakan, kami akan segera mengirim polisi untuk menangkap tersangka. Terima kasih, Paman Zhao. Sama-sama. Melindungi nyawa dan harta benda masyarakat adalah tanggung jawab kami. Su Jingxin menutup telepon, membuat salinan video, dan mengirimkannya. Lalu, dia berbalik menatap Ye Feng. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun yang menindasmu lolos. Ye Feng sangat tersentuh. Terima kasih. Su Jingxin tersenyum tipis. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Liu Wenyuan menatap mereka berdua dengan tatapan aneh di matanya. Murid ini lebih kuat dari gurunya. Tidak hanya dalam seni bela diri, tetapi juga dalam mendekati gadis. Dia betul-betul menjatuhkan Nona Su yang sombong ini tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tunggu sebentar, aku telepon dulu. Ye Feng tersentuh, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Kesempatan bagus seperti itu, kalau dia tidak memanfaatkannya dengan baik, bagaimana mungkin itu berarti? Halo, apakah ini Nanfeng Entertainment? Saya Ye Feng. Su Jingxin mendengarkan pengaturannya dan segera mengerti apa yang ingin dia lakukan. Kamu sungguh buruk. Bab 399 kamu sangat buruk, aku sangat menyukaimu. Di sisi lain, Niu Sidun sedang berlatih kaligrafi di ruang kerjanya ketika bawahannya tiba-tiba masuk dan melapor, Tuan, ada seseorang dari kantor urusan umum di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Tangan Niu Sidun gemetar, dan kata, jauh, segera dituliskan. Undang mereka masuk. Niu Sidun meletakkan penanya. Ia punya firasat buruk, tetapi ia tetap meminta bawahannya untuk mengundang orang itu masuk. Tak lama kemudian sekelompok orang berseragam masuk. Tanda seru. Halo, Pak Niu, kita bertemu saat menangani kasus Mo Chaosheng. Pria parubaya berseragam berbicara lebih dulu. Halo, Ketua Zhao, ada apa? Niu Sidun menatap laki-laki itu dengan bingung. Apakah kamu kenal Jiang Bingkun? Kepala Zhao menatapnya dengan mata berbinar. Ya, dia asisten pribadiku. Niu Sidun segera mengangguk. Kami baru saja menerima laporan bahwa Jiang Bingkun dicurigai melakukan pembunuhan. Lagi pula, menurut video di tempat kejadian, semua bawahannya telah melakukan pembunuhan. Saya harap Anda dapat bekerja sama dalam penyelidikan kami, kata Kepala Zhao dengan nada yang tidak merendahkan atau memaksa. Otak Niu Sidun berhenti sejenak. Jiang Bingkun dicurigai melakukan pembunuhan. Ketua Zhao, apakah Anda melakukan kesalahan? Kepala Zhao terkekeh. Kami punya rekaman video langsungnya sebagai bukti. Kami tidak akan menuduhnya secara salah. Hubungi dia segera dan suruh dia segera menyerahkan diri. Niu Sidun tak berani lengah. Ia buru-buru menatap bawahannya di sampingnya. Di mana Jiang Bingkun? Suruh dia segera datang menemuiku. Bawahan itu buru-buru menjawab, Tuan Kun, Jiang Bingkun pergi pagi-pagi sekali dan belum kembali. Kelopak mata Niu Sidun berkedut. Telepon dia dan suruh dia kembali ke sini. Bawahan itu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Bingkun. Pak, teleponnya mati. Saya tidak bisa menghubunginya. Ekspresi Niu Sidun berubah semakin buruk saat mendengar ini. Kepala Zhao tersenyum tipis. Karena Jiang Bingkun belum bisa diadili untuk saat ini, saya harus merepotkan Tuan Niu untuk ikut dengan kami. Niu Sidun tertegun. Kau curiga aku yang menyuruhnya. Kepala Zhao buru-buru melambaikan tangannya. Tuan Niu, tolong jangan salah paham. Anda hanya membantu penyelidikan. Niu Sidun tidak berdaya. Baiklah. Nanfeng Entertainment sangat efisien. Mereka tidak membiarkan Ye Feng menunggu terlalu lama. Foto dan video Niu Sidun yang dibawa pergi oleh polisi untuk penyelidikan dikirimkan. Orang yang bertugas mengambil foto jelas-jelas berbakat. Sudut yang dipilih sangat rumit. Dari sudut ini, Niu Sidun terjepit di antara dua petugas. Seolah-olah dia diborgol. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Nanfeng Entertainment adalah seorang wanita berusia 30-an. Namanya Dai Rao. Dia juga bertugas menangani masalah mengenai Cinda Corporation terakhir kali. Ye Feng menyetujui kemampuan kerjanya. Tuan Ye, apa instruksi Anda selanjutnya? Ada pesona yang tak terlukiskan dalam suaranya. Ye Feng belum pernah melihatnya sebelumnya. Akan tetapi, hanya mendengar suaranya saja sudah tak tertahankan. Hubungi lebih banyak media dan kirimkan foto-foto ini kepada mereka. Lalu bagaimana Anda menulis kontennya? Tentu saja, kau harus mengatakan yang sebenarnya. Katakan pada mereka bahwa Niu Sidun mungkin terkait dengan kekuatan jahat.
Dan hari ini, seorang warga negara resmi bermarga Ye dikepung oleh kekuatan tak dikenal dan hampir mengalami kecelakaan. Niu Sidun dibawa pergi oleh polisi untuk diselidiki. Jika demikian, Niu Sidun pasti akan mendapat reputasi sebagai orang tercela yang akan membalas dendam. Saya tidak bilang begitu. Kami hanya menyampaikan fakta. Tapi kalau orang lain mau memahaminya seperti itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha, Tuan Ye, kamu jahat banget. Aku suka banget sama kamu. Jantung Ye Feng berdebar kencang. Kamu sudah bekerja keras 2 hari ini. Aku akan mentraktirmu makan kalau ada waktu. Kalau begitu sudah beres. Aku pasti akan menunggu. Setelah Ye Feng menutup telepon, dia memperhatikan bahwa Liu Wenyuan dan Su Jingxin sedang mengamatinya dengan tatapan aneh. Petik 2. Dia cuma karyawan biasa di perusahaanku. Dia sedang membantuku, jadi wajar saja kalau aku mentraktirnya makan, kan? Su Jingxin tersenyum. Kami tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu merasa bersalah? Ye Feng buru-buru menyeka keringatnya. Apa aku merasa bersalah? Tidak, haha. Liu Wenyuan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Dia tidak khawatir tentang prestasi muridnya dalam seni bela diri. Dengan bakat yang ditunjukkan Ye Feng sekarang, dia pasti akan menjadi tokoh hebat di masa depan. Yang dikhawatirkannya adalah cepat atau lambat, anak ini akan mati di tangan seorang wanita. Dai Rao sangat efisien. Tak lama kemudian, berita tentang Niu Sidun yang dibawa pergi polisi muncul di internet. Namun, penanganan krisis hubungan masyarakat oleh Fully Corporation juga sangat cepat. Berita itu segera dihapus dan disensor. Oleh karena itu, hal itu tidak menimbulkan kehebohan di internet. Meskipun demikian, hal itu tetap menimbulkan kehebohan di kalangan kelas atas Zonghai. Pada suatu pertemuan kelas atas, kalian lihat berita barusan. Niu Sidun dibawa polisi. Itu palsu, kan? Kok bisa? Ada gambar dan kebenaran. Seseorang mengeditnya dengan Photoshop, kan? Benar. Saya punya teman dari kantor urusan umum. Dia bilang atasan-atasannya sendiri yang pergi menjemput Niu Sidun. Sial, ini berita besar. Ada apa? Kudengar bawahannya, Jiang Bingkun, yang memimpin anak buahnya untuk mengepung dan membunuh Ye Feng, tetapi gagal. Dia sekarang sedang dikejar polisi. Ini, Niu Sidun memang pintar, tapi dia masih linglung. Bagaimana mungkin dia melakukan hal sebodoh itu? Dia mungkin kehabisan trik dan mulai memainkan trik tingkat rendah. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Ye Feng, orang lain akan menertawakannya, apalagi jika dia gagal membunuhnya. Niu Sidun telah kehilangan wajah dan kualitas batinnya. Ini adalah langkah yang buruk. Bab 400 Bos, saya salah. Bukan hanya penonton netral yang mengejek Niu Sidun. Bahkan di dalam kubu Niu Sidun, ada suara-suara yang berbeda. Pada suatu pertemuan pribadi kecil, mereka yang hadir dalam pertemuan itu semuanya adalah para pebisnis asal Zonghai yang telah bergabung dengan Niu Sidun beberapa waktu lalu. Apakah Niu Sidun sudah pikun? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ya, dendam di dunia bisnis seharusnya diselesaikan melalui cara komersial. Menggunakan metode seperti itu untuk membalas dendam agak terlalu tercela. Apakah dia masih bapak bisnis yang mengerikan? Dia cuma berandalan. Aku benar-benar bingung waktu itu. Seharusnya aku mengamati dulu sebelum memilih sisi. Berbeda dengan kesuraman di pihak Niu Sidun. Di pihak Ye Feng, mereka sangat gembira. Saudara Ye, bukankah kamu terlalu kejam? Kamu benar-benar mengirim Niu Sidun ke kantor urusan umum. Ini sesuatu yang bahkan keluarga Zhao kita tidak bisa lakukan. Zhao Fulin segera menelepon. Dia tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya Niu Sidun. Memikirkan bahwa dia benar-benar menderita kerugian besar di tangan Ye Feng. Hahaha, kamu jahat banget. Niu Sidun sekarang selangkangannya berlumuran lumpur. Kalau nggak sial, ya sial, Chen Qiusan menyombongkan diri lewat telepon. Rumah lelang Sotheby's cabang Guangdong Selatan miliknya tidak berada di bawah manajemennya. Namun, karena ia secara terbuka berpihak pada Ye Feng, ia mengalami banyak tekanan. Akhirnya, ia punya kesempatan untuk bernapas. Perusahaan keamanan Dongan sedang gempar sekarang, seolah-olah sedang merayakan tahun baru. Xiao Feng, kau telah berjuang dengan sangat baik dalam pertempuran ini. Suara Su Men juga menunjukkan nada yang santai dan gembira. Tekanan yang dirasakannya selama kurun waktu ini sirna. Dia mendesah bahwa pahlawan datang dari masa muda. Tuan Ye, saya sungguh terkesan. Awalnya, Departemen Internal Lonteng kami masih panik. Setelah kejadian ini, semua orang sudah sepenuhnya tunduk kepada Anda. Ketua Lonteng E-Commerce, Qidong Qiang, yang baru saja diakuisisi oleh Ye Feng, terdengar sangat gembira, jelas bahwa dia berada di bawah banyak tekanan beberapa hari ini. Selain itu, Chen Xuan, Dai Qiang, Guan Junseng, Gao Jinxi, dan yang lainnya semuanya menelepon untuk memberi selamat kepadanya. Awalnya,
Saat Ye Feng dan Niu Sidun masih bermusuhan, tak seorang pun yang menganggapnya hebat. Bahkan rekan-rekannya di kubu yang sama tidak menyangka bahwa ia bisa memanfaatkan mereka. Sudah sangat jarang untuk bisa mempertahankan situasi tidak kalah maupun menang. Tapi Ye Feng memberi mereka kejutan besar. Pertama, ia memanfaatkan momentum menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk untuk menjatuhkan Cinda Corporation. Sekarang, bahkan Niu Sidun sendiri telah dikirim ke kantor. 2 kemenangan berturut-turut, bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Beberapa orang bahkan memuja Ye Feng sebagai dewa. Namun Ye Feng tidak tenggelam dalam pujian orang banyak. Dia mengetahuinya dengan sangat baik. 2 kekalahan Niu Sidun semuanya karena rekan setimnya yang bodoh. Padahal sebenarnya dia tidak melakukan gerakan apapun, apalagi sampai melukai tulangnya. Termasuk kali ini, masuk kantor hanyalah formalitas. Dia akan segera keluar. Pada saat itu, dia pasti akan membalas dengan lebih ganas lagi. Dia harus menghadapinya seolah-olah dia sedang melangkah di atas es tipis. Jika dia sampai terbawa suasana sekarang, dia pasti akan menderita kerugian besar. Jangan sombong saat menang, dan jangan lapar saat kalah. Inilah mentalitas yang seharusnya dimiliki orang yang telah mencapai hal-hal hebat. Menabrak. Sore harinya, Niu Sidun sudah kembali ke villa pegunungan dari kantor. Ketika ia melihat berita tentangnya di internet, ia tak kuasa lagi menahan amarah di hatinya. Ia membanting batu tinta mahal yang telah ia simpan selama bertahun-tahun ke tanah dengan amarah. Kelompok bawahan dalam penelitian itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka telah mengikuti Niu Sidun selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihatnya semarah itu. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia kali ini. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Niu Sidun telah berada di Provinsi Guangdong Selatan selama puluhan tahun dan telah menjadi sosok legendaris. Namun, di tempat kecil seperti Zonghai, ia menderita 2 kekalahan berturut-turut. Itu benar-benar penghinaan besar. Pada saat ini, seorang bawahan datang untuk melapor. Tuan Kun sudah kembali. Suruh dia datang dan menemuiku segera. Mata Niu Sidun merah padam, bagaikan binatang buas yang hendak melahap seseorang. Jiang Bingkun segera tiba di ruang belajar. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Niu Sidun meraih tempat pena di meja dan melemparkannya. Jiang Bingkun tidak menghindar, membiarkan tempat sikat mengenai dahinya, menyebabkan darah mengalir keluar. Lalu, dia berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara gedebuk. Bos, aku salah. Aku bodoh sesaat dan membuatmu menderita penghinaan seperti itu. Aku pantas mati. Aku sudah tidak punya muka untuk hidup lagi. Aku kembali kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Jaga dirimu baik-baik, Bingkun sudah pergi. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebilah belati dari pakaiannya. Dia menusukkannya ke jantungnya sendiri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.